Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait Ferdy Sambo yang ditempatkan di ruang khusus setelah hasil pemeriksaan dari Irsus, Inspektorat Khusus teman-teman, didapat dugaan ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Nah, ini menarik perhatian publik teman-teman terkait peran dari Ferdy Sambo. Kenapa dia melakukan dugaan pelanggaran kode etik? Padahal dia seorang pejabat di lingkungan Polri, Jenderal Bintang 2. Mestinya dia paham terkait itu semua. Tetapi ini diduga melakukan pelanggaran kode etik. Bagaimana kok sampai dia melakukan pelanggaran kode etik? Ini teman-teman yang menjadi aneh menurut saya. Yang seharusnya dia tidak perlu melakukan pelanggaran kode etik kalau memang terjadi pembunuhan atau tembak-menembak lah antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Mestinya kan langsung ada tindakan yang cepat teman-teman, karena Ferdy Sambo adalah seorang penegak hukum, seorang jenderal polisi, mestinya tahu apa yang dilakukan. Tetapi yang terjadi ini malah ada dugaan pelanggaran. Itu sesuai dengan hasil penyelidikan pemeriksaan dari Irsus, Inspektorat Khusus. Karena sebelumnya teman-teman, Irsus itu memeriksa 10 orang saksi. Dan 10 orang saksi itu ada dugaan kuat, ada peran dari Ferdy Sambo. Karena itu kemarin ini Ferdy Sambo dijemput dan saat ini dimasukkan dalam tempat khusus di Makobrimob. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Polri mengatakan Irjen Ferdy Sambo ditempatkan di ruang khusus Makobrimob. Tim Inspektorat Khusus Polri akhirnya memutuskan Irjen Ferdy Sambo untuk ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Mantan Kadif Propam itu dibawa ke markas Brimob Kelapa II Depok pada Sabtu 6 Agustus 2022 sore hari. Dari hasil pemeriksaan tim gabungan terhadap perbuatan Irjen FS diduga melakukan pelanggaran prosedur menyangkut masalah tak profesional dalam olah TKP. Dia ditempatkan di tempat khusus di Kop Brimob Polri, kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Menurut Dedi, tim inspektorat ini bertugas mengusut dugaan pelanggaran etik terkait peristiwa tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam. Diduga Irjen Ferdy Sambo tak profesional dalam penanganan peristiwa tersebut. Selain Ferdy Sambo, sudah ada 4 polisi lain yang sudah ditempatkan di tempat khusus terkait hal yang sama. Belum diketahui identitas keempatnya. Dedi menjelaskan bahwa ada 2 proses yang sedang berjalan, yakni pengusutan pelanggaran etik oleh tim Inspektorat Khusus serta pengusutan perkara pidana oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri. Nah, itu teman-teman yang dilakukan oleh Kapolri dengan membentuk tim khusus terkait pemeriksaan pelanggaran hukum atau pro justisia dan pembuktian ilmiah. Itu yang melakukan adalah tim sus. Kalau Irsus adalah Inspektorat Khusus, ini menyangkut tentang pengusutan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Jadi Ferdy Sambo tidak akan lepas dari 2 tim ini teman-teman, tim sus dan Irsus. Nah, ini yang harus dihadapi oleh Ferdy Sambo karena ada dugaan ada pelanggaran kode etik terkait penanganan tewasnya Brigadir Joshua. Terkait penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua, sudah ada tersangka yang dijerat, yakni Baradae alias Richard Eliezer. Baradae dijerat dengan pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Baradae langsung dilakukan penahanan. Joshua tewas di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi menyebut Joshua tewas karena ditembak Baradae alias Richard. Penembakan itu dipicu teriakan istri Ferdy Sambo yang disebut Kombes Budi hendak dilecehkan Brigadir Joshua. Namun cerita versi polisi itu ditentang keluarga karena di tubuh Joshua
ada luka lebam, dan jarinya putus. Tak cuma luka tembak, keluarga juga dilarang membuka peti ketika jenazah tiba di rumah duka di Jambi. Kapolri telah membentuk tim khusus di bawah Wakapolri untuk menguak kasus ini. Irjen Sambo dan Kombes Budi dicopot dari jabatannya. Nah, ini menarik teman-teman, dari Irjen Ferdy Sambo yang awalnya jabatannya Kadif Propam, kemudian dinonaktifkan, setelah dinonaktifkan dicopot, setelah dicopot dimutasi ke Yanma Polri, pelayanan markas Polri. Dan kali ini teman-teman, Ferdy Sambo diperiksa oleh Irsus dan Tim Sus. Dan hari ini ditempatkan di tempat khusus. Artinya kalau ditempatkan di tempat khusus kan tidak bisa pulang. Tidak bisa bertemu dengan istri dan anak. Karena ditempatkan di tempat khusus. Karena sebelumnya teman-teman sudah ada 4 Polri yang juga ditempatkan di tempat khusus. Dan menempati itu selama 30 hari. Apakah Irjen Ferdy Sambo juga diperlukan waktu 30 hari ditempatkan di tempat khusus? Nah, ini menarik teman-teman, perjalanan dari Irjen Ferdy Sambo yang awalnya luar biasa teman-teman, mendapat jabatan yang cukup terhormat sebagai Kadif Propam Polri, tetapi sekarang dicopot jabatannya dan sekarang diperiksa oleh Tim Sus dan Irsus terkait tewasnya Brigadir Joshua. Nah teman-teman, kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD, bahwa masalah ini atau tewasnya Brigadir Joshua ini bukan kriminal yang biasa, tetapi ini sesuatu yang luar biasa. Karena di sana ada pengaruh psiko hierarki dan pengaruh psiko politis. Pengaruh hierarki ini adalah pengaruh terkait jabatan teman-teman. Jadi misalkan Ferdy Sambo ini diperiksa, yang memeriksa itu misalkan bawahannya, ini kan pengaruh hierarkinya cukup kuat. Oleh karena itu, kalau ini ada pengaruh psiko hierarkinya, maka itu harus dilepaskan. Pengaruh-pengaruh itu dengan apa? Dengan memberhentikan Ferdy Sambo dari jabatan Kadif Propam. Dan itu sudah dilakukan. Berarti pengaruh dari Ferdy Sambo sudah tidak ada. Dan pengaruh politisnya ini yang tahu Pak Mahfud MD. Tetapi menurut pengacara, ini tidak ada pengaruh politis. Tetapi kalau psiko hierarkinya memang itu ada. Dan ini juga bisa ada pengaruh dari Ferdy Sambo kalau Ferdy Sambo masih menjadi Kadif Propam. Karena itu dicopotlah jabatan dari Ferdy Sambo. Nah, kalau seperti ini akan mempermudah pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Dan harapan kita supaya kasus ini dibuka secara terang benderang. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Berani menutupi kasus ini, maka ini akan berhadapan dengan Tim Sus dan Irsus yang dibentuk oleh Kapolri. Jadi lebih baik pihak-pihak yang terkait ini teman-teman jujur saja apa yang sebenarnya terjadi sehingga menjadi terang masalahnya. Karena penyidikan yang dilakukan oleh Polri itu dalam rangka untuk memperjelas suatu peristiwa. Jadi peristiwanya seperti apa, kalau pihak-pihak semua itu jujur maka ini cepat selesai. Karena sudah ada 3 minggu, hampir 1 bulan teman-teman. Kasus ini belum kelar-kelar dan menjadi sorotan publik. Harapannya tentu pihak keluarga dari Brigadir J ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas tewasnya putranya. Dan juga masyarakat ingin keterbukaan dari kasus ini. Sehingga tidak ada keraguan di masyarakat, tidak ada pertanyaan lagi, dan diharapkan semua menjadi clear apa motivasi, apa masalahnya sehingga Brigadir Joshua itu harus dibunuh, ditembak mati. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.